Sel volta maupun sel elektrolisis memiliki kesamaan, yaitu ada reaksi redoks di mana reduksi terjadi di katoda dan oksidasi terjadi di anoda. Kemudian perbedaannya adalah untuk sel volta di sini reaksi redoksnya akan menghasilkan arus listrik dan bersifat spontan reaksi redoksnya. Beda dengan sel elektrolisis, karena tidak spontan, maka untuk terjadi reaksi redoks ini membutuhkan energi dari arus listrik. Kemudian yang berbeda lagi adalah muatan dari elektrodanya. Untuk sel volta ini singkatannya kapan, yaitu katoda positif, anoda negatif, sedangkan sel elektrolisis kenapa? Katodanya yang negatif, anodanya yang positif. Berikut contoh sel volta, logam Cu dicelupkan pada larutan CuSO4, kemudian logam Zn dicelupkan pada larutan ZnSO4. Kedua elektroda ini dihubungkan dengan kabel dan ada voltmeter. Voltmeter ini untuk mengetahui ada tidaknya arus listrik. Kalau nanti jarumnya menyimpang berarti ada arus listrik. Kemudian pada kabel ada tanda panah E. Ini menunjukkan arah aliran elektron. Dari mana elektron mengalirnya? Dari anoda ke katoda. Maka di sini anodanya adalah Zn, katodanya adalah Cu. Pada katoda, ion Cu2+ ini menangkap dua elektron yang berasal dari anoda tadi, kemudian menjadi Cu solid. Sementara anoda ini Zn, logam Zn ini akan menghasilkan Zn2+ dan 2 elektron. Elektronnya mengalir dari anoda karena dihasilkan oleh Zn tadi, kemudian mengalir menuju ke katoda. Jadi reaksi selnya bagaimana? Cu2+ ditambah Zn solid menghasilkan Cu solid ditambah Zn2+. Reaksi ini bisa ditulis ringkas yang disebut dengan notasi sel atau diagram sel. Untuk notasi sel ini dipisahkan dengan garis tegak 2, di mana sebelah kiri oksidasi dan sebelah kanan reduksi. Ini ringkas, jadi elektronnya tidak perlu ditulis. Kemudian reaksi umumnya bisa kalian lihat, jadi kalau misalnya ada X muatannya N+, maka elektronnya juga jumlahnya N. Kalau N-nya 1, berarti elektronnya 1. Kalau muatannya 2, elektronnya juga 2. Katoda pada sel volta bermuatan positif. Reaksinya tadi larutannya CuSO4 menghasilkan Cu2+ dan SO4 2-. Cu2+-nya mengalami reduksi menghasilkan endapan Cu. Karena adanya endapan Cu ini, maka nanti ukuran katodanya akan bertambah besar. Kemudian SO4 2-nya bagaimana? SO4 2- ini akan dinetralkan oleh ion positif dari jembatan garam. Sedangkan di anoda, larutan ZnSO4 ini menghasilkan Zn2+ plus SO4 2-. Zn anodanya ini akan menghasilkan Zn2+ dan 2 elektron. Karena itu nanti anodanya, logam Zn-nya ini akan berkurang karena logamnya menjadi kation atau larut. Kemudian Zn2+-nya kan jadi lebih banyak dari SO4 2-, sehingga nanti kelebihan muatan positif Zn2+ ini akan dinetralkan oleh ion negatif dari jembatan garam. Sekarang kita bahas tentang jembatan garam. Jembatan garam biasanya dibuat dari garam tertentu yang dilarutkan dalam agar-agar kemudian dimasukkan ke pipa U. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menetralkan kelebihan ion pada larutan. Tadi contohnya adalah jembatan garam Na2SO4 menghasilkan 2 Na+ dan SO4 2-. Nah, ion Na+ ini positif maka akan menuju ke katoda. Kenapa? Karena di katoda kelebihan muatan negatif SO4 2-. Kemudian ion SO4 2- dari jembatan garam akan menuju ke anoda. Kenapa? Karena di anoda kelebihan muatan positif Zn2+. Sehingga dengan adanya penetralan ini diharapkan tetap terjadi perpindahan elektron sehingga bisa dihasilkan arus listrik lebih lama lagi. Untuk menghitung besarnya arus listrik yang dihasilkan dari reaksi redoks pada sel volta, kita dapat menggunakan data potensial elektroda.
Nah, di sini untuk potensial sel dihitung dari N0 reduksi dikurangi N0 oksidasi. Yang mengalami reduksi itu adalah yang N0-nya lebih besar. Kemudian yang oksidasi itu adalah yang N0-nya lebih kecil. Contoh, yang tadi kan Cu dengan Zn. N0 Cu adalah plus 0,34, sedangkan Zn adalah min 0,76. Karena Cu lebih besar, maka reduksi, sedangkan Zn lebih kecil, maka oksidasi. Sehingga N0 selnya sama dengan 0,34 min 0,76 sama dengan 0,34 ditambah 0,76 sama dengan 1,1 volt. Nilainya adalah positif. Karena positif maka spontan menghasilkan arus listrik. Kalau nanti hasil N0 selnya negatif maka bersifat tidak spontan. Tidak bisa terjadi reaksi redoks kecuali ada energi dari arus listrik. Perhatikan contoh soal berikut. Di sini diketahui N0 dari reaksi Cu2 plus 2 elektron adalah plus 0,34 dan Ag plus adalah 0,8. Kalian disuruh menentukan reaksi sel, notasi sel, dan potensial elektrode sel yang terdiri dari kedua elektrode Ag dan Cu. Nah, N0 Cu ternyata lebih kecil daripada N0 dari Ag, sehingga Cu mengalami oksidasi, sedangkan Ag reduksi. Kita tuliskan reaksinya. Di sini Ag plus elektron menghasilkan Ag karena reduksi. Nah, kemudian di anoda Cu menghasilkan Cu2 plus 2 elektron. Ternyata elektronnya beda, yang di katoda 1, yang di anoda 2. Harus sama jumlah elektronnya, sehingga yang di katoda dikalikan 2 menjadi 2 Ag plus ditambah 2 elektron menghasilkan 2 Ag. Meskipun di sini reaksinya dikalikan 2, tapi N0-nya tetap 0,8, tidak ikut dikalikan ya. Kemudian N0 dari Cu menghasilkan Cu2 plus 2 elektron, karena reaksinya dibalik, tadi kan N0-nya adalah 0,34. Tapi karena reaksinya dibalik, maka menjadi min 0,34. Kemudian reaksinya 2 Ag plus tambah Cu solid menghasilkan 2 Ag plus Cu2 plus, di mana N0-nya sama dengan, karena di sini sudah dibalik, N0-nya positif jadi negatif, maka tinggal dijumlah. N0-nya sama dengan 0,8 min 0,34 sama dengan 0,46 volt. Kemudian notasi selnya, perhatikan di sini. Ini yang oksidasi itu adalah Cu. Cu menjadi Cu2 plus, kemudian reduksinya adalah Ag plus menjadi Ag. Nah, di sini walaupun di reaksinya 2 Ag plus dan 2 Ag solid, tapi koefisien tidak disertakan. Contoh soal berikutnya, di sini ada data N0 dari beberapa logam, kemudian kalian ditanya N0 sel dari option A sampai E mana yang paling besar. Kalau seperti ini, mau tidak mau kalian harus menghitung N0 sel dari masing-masing option. Contohnya di sini untuk yang A, sudah ada reaksi selnya Pb2 plus menjadi Pb, ini berarti yang oksidasi Pb, N0-nya min 0,13, Zn2 plus, ini berarti reduksinya Zn, N0-nya adalah min 0,76. Nah, di sini kalian harus manut dengan reaksi yang sudah ada. Kalau tadi kan kita menentukan, oh yang besar reduksi, yang kecil oksidasi. Kalau di sini manut, walaupun nanti ternyata dibalik ya. Nah, ternyata N0 selnya kita manut, N0 reduksi berarti min 0,76 dikurangi oksidasinya min 0,13. Min jadi plus, ketemunya adalah min 0,63. Min berarti ini tidak spontan. Nah, itu cara mencari. Kemudian kalian cari dari A, B, C, D, E. Kemudian ternyata yang terbesar adalah yang D. Itu sama dengan 1,56 volt. Sudah paham ya cara menentukan mana yang terbesar, mana yang terkecil.
Untuk menentukan mana yang oksidasi, mana yang reduksi pada sel volta, kita juga bisa menggunakan deret volta. Di sini sudah ada jembatan keledai untuk menghafalkannya. Nah, intinya adalah kalau yang posisinya lebih kiri itu nanti akan mengalami oksidasi, dan yang lebih kanan maka akan mengalami reduksi. Misalnya Al dengan Ni, yang lebih kiri Al, maka nanti Al oksidasi, Ni reduksi. Kemudian Ni dengan Cu, Ni lebih kiri, maka Ni mengalami oksidasi, Cu reduksi. Jadi suatu logam itu bisa mengalami oksidasi maupun reduksi tergantung dia itu posisinya lebih kiri atau lebih kanan. Nah, di sini sudah ada tabel penentuan redoks, bisa dengan diagram atau notasi sel, N0, kemudian deret volta, di mana nanti yang lebih kiri, lebih kecil itu oksidasi, yang lebih kanan, lebih besar, maka reduksi. Kalau oksidasi, logam jadi ion. Kalau reduksi, ion menjadi logam. Nah, berikut adalah contoh apabila ada dua logam, yang diantaranya Mg dan Zn, Cu dan Zn, Ag dan Sn. Intinya adalah kalian menentukan mana yang lebih kiri. Maka yang lebih kiri oksidasi, yang lebih kanan berarti reduksi. Kemudian reaksinya sudah ada di sini. Oksidasi itu adalah logam menjadi ion, sedangkan reduksi ion menjadi logam. Kemudian contoh penerapan sel volta primer. Sel volta primer berarti ini adalah hanya sekali pakai. Di antaranya adalah baterai biasa. Ini di sini elektrolitnya adalah berupa pasta. Kemudian anodanya adalah Zn dan katodanya adalah karbon. Kalian bisa lihat reaksinya masing-masing, di mana oksidasi adalah menghasilkan elektron dan reduksi adalah menerima elektron. Contoh sel volta primer yang lain adalah baterai alkalin, elektrolitnya adalah KOH, anodanya adalah Zn, dan katodanya adalah MnO2 atau mangan dioksida. Bisa kalian lihat ya reaksi oksidasi maupun reduksinya. Kemudian contoh sel volta sekunder atau sel volta yang bisa dipakai ulang itu adalah Ag. Elektrolitnya adalah asam sulfat encer, anodanya adalah logam timbal, kemudian katodanya adalah logam timbal oksida. Pada saat pemakaian ini dengan pada saat pengisian itu reaksinya adalah kebalikan. Jadi yang tadinya oksidasi pada saat pemakaian nanti jadi reduksi pada saat pengisian dan sebaliknya. Bisa dipahami ya? Selain baterai biasa, baterai alkalin juga termasuk sel volta primer, yaitu elektrolitnya adalah KOH, anodanya Zn, katodanya adalah MnO2. Reaksinya bisa kalian perhatikan. Kemudian contoh sel volta sekunder ini adalah Ag. Ag elektrolitnya adalah asam sulfat, anodanya adalah timbal atau Pb, kemudian katodanya adalah oksida timbal PbO2. Reaksi ini adalah reaksi ketika kita menggunakan Ag. Ag kalau sudah tidak ada strumnya nanti bisa diisi ulang. Reaksinya bagaimana? Reaksinya adalah kebalikannya. Yang di katoda jadi anoda, yang di anoda jadi katoda itu ketika pengisian.